di Dogiay. Polisi Indonesia kembali melakukan kekejaman kemarin 31 Maret di Papua Barat, membunuh sedikitnya 5 warga sipil Papua, termasuk seorang anak di bawah umur dalam aksi brutal kolonial di Kabupaten Dogiay. Insiden itu dimulai pukul 9.50 pagi, ketika seorang petugas polisi tewas di depan gereja Ebenezer di desa Moenemani. Tidak diketahui siapa yang membunuh petugas tersebut yang merupakan penduduk asli Papua. Namun, sebagai tanggapan, polisi melepaskan tembakan ke pasar Moenemani. Operasi dengan cepat menyebar ke desa Ikebo yang berneighboring karena polisi menembak tanpa pandang bulu ke rumah-rumah penduduk. Tidak diketahui berapa banyak orang yang tertembak selama operasi tersebut, tetapi pada akhirnya 5 warga sipil tewas dan lainnya terluka. Saya akan menyebutkan nama-nama korbannya. Hormat diberikan. Ciprianus Tibakoto, 19 tahun, ditembak di kepala, meninggal dunia. Yosef Yo, 20 tahun, meninggal dunia. Esther Pigai, 60 tahun, yang menderita kelumpuhan, ditembak di tubuhnya, meninggal dunia. Martinus Yobe, 14 tahun, ditembak di perut, meninggal dunia. Angkian Edoai, 19 tahun, meninggal dunia. Michael Waine, 14 tahun, mengalami luka serius, kemungkinan meninggal dunia. Waine menderita luka tembak di dada kiri yang menembus bahu kirinya. Saat ini belum diketahui apakah ia selamat. Michael Pekey, 11 tahun, tertembak di dada bagian atas, mengalami luka serius. Ia masih dalam kondisi kritis dan sedang dirawat di rumah sakit. Sumber-sumber gereja di lapangan melaporkan bahwa pertempuran sedang berlangsung antara pasukan keamanan dan pemuda Papua yang berusaha memblokir jalan menuju Moenemani dengan menyebarkan kayu dan batu di jalan untuk mencegah bala bantuan militer tiba di desa. Sebuah unit gabungan militer dan polisi dilaporkan sedang menuju ke daerah tersebut atas nama ULMWP. Saya menyuruhkan kepada Indonesia untuk menarik pasukan pendudukan mereka. Pengerahan militer sekarang hanya akan membawa lebih banyak pertumpahan darah. Warga sipil Papua Barat menjadi korban eskalasi militer Prabowo yang terus berlanjut, yang telah menyebar ke Yahukimo, Intan Jaya, Paniai, Maibrat, dan sekarang Dogiay. Pembantaian di Dogiay menunjukkan bahwa Indonesia memandang semua warga Papua Barat sebagai sasaran yang sah. Orang tua, perempuan, dan anak-anak tidak ada yang aman dari pembalasan kejam negara keamanan Indonesia. Pembantaian tersebut memicu gelombang pengungsi internal karena warga sipil yang ketakutan melarikan diri ke pegunungan dan desa-desa sekitarnya. Tindakan Indonesia di Dogiay merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan, tindakan kekerasan kolonial yang serius, dan pelanggaran hukum internasional. Penembakan tanpa pandang bulu ke rumah-rumah dan pasar umum adalah hukuman kolektif. Sementara pembunuhan warga sipil secara sengaja adalah kejahatan perang yang dilarang berdasarkan Konvensi Jenewa. Atas nama ULMWP dan rakyat Papua Barat, saya menegaskan kembali tuntutan kami agar Indonesia mengizinkan Komisioner Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia mengunjungi Papua Barat. Lebih dari 110 negara mayoritas jelas dari negara anggota PBB kini telah menuntut kunjungan ini. Tetapi Indonesia terus menolak. Dogiay bukanlah insiden terisolasi. Setiap hari terjadi kekejaman baru. Berapa lama dunia akan membiarkan ini berlanjut sebelum Indonesia menanggung konsekuensi diplomatik yang nyata atas penolakannya? Saya menyampaikan ini khususnya kepada para pemimpin Pasifik. Berapa lama lagi Anda akan membiarkan Indonesia menumpahkan darah Melanesia sebelum mengambil sikap nyata terhadap pendudukan genosida ini? Berapa banyak orang Papua yang harus mati? Dan itu beritanya. Dan saya mau mengingatkan bahwa bagiku dukungan terhadap perjuangan pembebasan di sebuah wilayah di Palestina, misalkan di Gaza, itu tidak terisolasi. Saya rasa itu harus berkaitan dengan perjuangan-perjuangan di sekitar kita, di Papua, di Maluku, di Aceh, kemudian perjuangan-perjuangan kecil di sekitar kita, penggusuran di Dago Elos, di Sukahaji, di Taman Sari, di Barabaraya Makassar. Ada banyak titik api di sekitar kita yang perlu kita dukung juga. Saya rasa mendukung Palestina itu juga berarti mendukung perjuangan di sekitar kita gitu. Jadi untuk menutup itu, saya ingin kalian
semua mengajak kalian semua untuk menyanyikan lagu ini. Kalau belum tahu, mari ulangi. Papua bukan merah putih, Papua bukan merah putih, Papua bintang kejora, bintang kejora, bintang kejora. Baru-baru kau bilang merah putih, baru-baru kau bilang merah putih, Papua bintang kejora, bintang kejora, Papua merdeka, Papua